Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan proses perkuliahan pada mata kuliah literasi media yang kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang advokasi dan literasi publik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana advokasi dalam memberikan pemahaman tentang literasi terkait media bagi publik. Sebab bagi insan cendekia, maka kemudian seorang mahasiswa harus memiliki tanggung jawab keilmuan sekaligus tanggung jawab moral agar kemudian ilmu yang ia miliki mampu memberikan dampak dan impact bagi masyarakat. Nah, bagi teman-teman jurusan atau prodi komunikasi, maka kemudian di antara hal yang bisa kita lakukan adalah mengadvokasi masyarakat terkait bagaimana pengembangan literasi bagi masyarakat. Ya, hal pertama yang harus kita pahami adalah apa sih yang dimaksud dengan advokasi. Jadi secara umum, advokasi adalah mendukung dan memperjuangkan isu yang kamu yakini. Sekaligus advokasi adalah cara untuk menganjurkan, menyokong, mendorong, ataupun mendampingi seseorang ataupun kelompok agar kemudian ia mampu memberikan serta memiliki keputusan yang kemudian keputusan tersebut berdampak positif bagi dirinya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dunia ini sudah berubah sejak beberapa abad yang lalu. Artinya dunia sudah tidak lagi sama. Sekarang zamannya era digital di mana setiap orang itu memiliki akses lebih terhadap informasi. Nah, agar kemudian terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif dari efek media yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka kemudian masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih informasi mana yang benar, yang baik, dan berdampak positif bagi dirinya. Nah, advokasi yang dimaksud di sini adalah cara bagaimana kita memberikan pendampingan agar masyarakat itu melek media, melek literasi, melek digital. Hingga kemudian mereka tidak terdampak terlalu buruk ataupun mendapatkan dampak yang jauh lebih buruk dari media yang dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, jadi intinya advokasi itu adalah pendampingan, pemberian bantuan. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip advokasi yang kemudian dapat kita pahami. Yang pertama, tidak boleh diskriminasi. Setiap masyarakat berhak mendapatkan advokasi dari kita sebagai insan cendekia agar kemudian mereka bisa memilah dan memilih informasi yang kemudian berdampak positif bagi kehidupannya. Mau masyarakat kota, kaya ataupun miskin, maka kemudian tidak boleh ada diskriminasi. Selanjutnya anti kekerasan. Tidak boleh ada proses persekusi di mana ada proses komunikasi yang bersifat koersif. Kita ngasih advokasi tapi pada saat yang sama kita maksa ke orang tersebut. Nah, itu nggak boleh. Selanjutnya menghormati dan menghargai keberagaman. Nah, ini juga penting. Bahwa setiap orang itu beda, memiliki kemampuan yang berbeda. Jangan sampai kemudian kita samakan treatmentnya antara orang yang sudah melek teknologi dan orang yang baru melek teknologi. Nah, maka kemudian kita harus pelan-pelan dalam memberikan treatment sekaligus mengadvokasi masyarakat seperti ini. Selanjutnya fokus, konsisten, dan efektif. Nah, kalau kita mau terjun, agar kemudian kita mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam advokasi terkait dengan literasi media, maka kemudian kita dituntut untuk fokus, konsisten, dan efektif. Nah, selanjutnya langkah-langkah advokasi. Kita analisis dulu yang pertama. Selanjutnya setelah dianalisis kira-kira masalahnya apa dan kecenderungan masyarakatnya gimana, kita menentukan strategi. Kira-kira cocoknya kalau masyarakat seperti ini gimana treatmentnya. Selanjutnya ada mobilisasi. Barulah setelah itu menggerakkan, membagi tugas. Selanjutnya ada aksi. Nah, pada tahapan ini kita mulai menjalankan proses advokasi. Biasanya bisa melalui sosialisasi meme, video-video singkat tentang edukasi. Selanjutnya ada evaluasi. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan berdampak enggak? Nah, selanjutnya ada follow up ataupun keberlanjutan. Yang sekiranya mudah-mudahan masyarakat bisa berkembang, tidak hanya mengerti tapi juga paham.
tapi juga masyarakat bisa jauh lebih bijak dalam menghadapi dinamika informasi yang ada di ruang-ruang media. Nah, selanjutnya dalam advokasi kan sebetulnya ada beberapa strategi. Yang pertama bisa memetakan kira-kira kelompok mana sajakah yang rawan, sudah disampaikan sebelumnya pada pertemuan awal-awal di mana kelompok rawan itu diantaranya anak-anak, remaja, kemudian orang tua. Nah, kita petakan tuh orang-orang ini atau kelompok-kelompok ini yang kemudian butuh advokasi. Selanjutnya kita negosiasi. Negosiasi kita ngomong langsung kepada pihak-pihak terkait, kira-kira mau nggak dan berkenan nggak untuk kemudian kita berikan edukasi. Selanjutnya ada kampanye. Nah, barulah setelah itu kita bikin semacam komunikasi edukatif tentang bagaimana penggunaan media, penggunaan internet, dan penggunaan informasi yang berseliweran di media-media tertentu. Nah, selanjutnya dalam mengadvokasi literasi media ada beberapa catatan yang boleh kemudian kita perhatikan. Yang pertama adalah sederhana, jadi nggak usah ribet bikin video TikTok yang kemudian video TikTok itu hanya beberapa detik tapi mampu dipahami oleh setiap kalangan. Selanjutnya padat, nggak boleh bertele-tele. Kemudian bahasanya tepat, mampu dipahami. Selanjutnya menarik, dan yang terakhir bisa bersifat komprehensif, menyeluruh gitu ya. Tidak ngawang-ngawang, kita bahas apa tapi ternyata videonya apa gitu, nggak nyambung. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita perhatikan dalam proses advokasi terkait bagaimana masyarakat supaya bisa memahami dan jauh lebih bijak dalam pemanfaatan teknologi informasi. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, advokasi itu artinya pemberian bantuan, pendampingan bagi masyarakat atau publik agar kemudian mereka jauh lebih bijak dalam menggunakan media. Nah, kan teman-teman sudah memiliki basicnya tuh ilmu-ilmunya bahwa literasi itu memiliki beberapa aspek. Nah, itu disampaikan ulang kepada masyarakat agar masyarakat juga ngerti, gak hanya teman-teman. Nah, barangkali itu saja apa yang bisa saya sampaikan karena pada kesempatan kali ini hanya membahas tentang bagaimana makna advokasi secara definitif. Pada pertemuan selanjutnya kita akan menentukan langkah-langkah strategis dalam menanggapi beberapa isu kontemporer yang kemudian bisa relevan dengan literasi media. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.